Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan merenungkan beberapa ayat yang terdapat dalam surah Al-Qadar ini, ya. Allah Subhanahu wa taala memberi sebuah surat dalam Al-Qur'an dengan nama Al-Qadar, ya. Yang menurut sebagian ulama surah ini diturunkan di Makkah, dan mayoritas ulama mengatakan bahwa surah yang mulia ini diturunkan di Madinah. Jadi dia termasuk ke dalam surah Madaniyah, ya. Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam qadar. Sesungguhnya kami, disebut kata kami adalah untuk ta'zim, untuk mengagungkan, untuk memuliakan, ya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Menurunkannya maksudnya adalah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ya, minal Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Ya, ini makna pertama dari kami menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran, ya. Ulama mengatakan bahwa tempat kembalinya dhamirhu inna anzalnahu, ya, tempat kembalinya adalah kepada Al-Quran, ya. Meskipun Al-Quran tidak disebutkan kata Al-Quran sebelumnya, tapi semua orang sudah maklum bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran, ya. Sungguhnya kami telah menurunkannya, yakni menurunkan Al-Quran, ya. Turun dari mana? Yaitu turun dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Ini tafsir pertama. Turunnya dari Lauh Mahfuz, ya, tempat penyimpanan semua takdir makhluk, kemana? Ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ulama yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah awal turunnya Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW adalah pada malam Qadar. Dan kedua penafsiran ini adalah benar, ya, bahwa Al-Quran itu turun pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia pada malam Qadar, dan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Rasulullah SAW juga di malam Al-Qadar, ya. Turunnya Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasulullah SAW juga terjadi di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar. Disebut malam karena malam itu lebih tenang, lebih jernih, lebih bersih, lebih sejuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malam daripada siang, ya. Kemudian juga Allah mengatakan Al-Qadar. Al-Qadar menurut sebagian ulama artinya adalah, ya, sesuatu yang berharga, yang bernilai, ya, yang memiliki keagungan. Seperti dikatakan fulanun zu qadrin. Fulan zu qadrin artinya si fulan itu memiliki kelebihan, keistimewaan dan keagungan di sisi manusia. Al-Qadar juga menurut sebagian ulama artinya adalah at-takdir. At-takdir, ya, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir untuk satu tahun, untuk satu tahun, ya. Dan malaikat mencatat takdir dari Lauhul Mahfuz untuk satu tahun tersebut, dari malam Qadar kepada malam Qadar yang berikutnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, ya. Dan sebagian ulama mengatakan Al-Qadar itu artinya sempit. Al-Qadru ay at-tadyiq, ya, at-tadyiq. Kenapa? Karena di malam Qadar tersebut malaikat banyak sekali yang turun ke dunia ini. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan jumlah malaikat yang turun di malam Qadar ini lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di alam semesta ini. Nah, sehingga alam semesta ini benar-benar penuh dengan malaikat, ya. Kemudian tafsiran-tafsiran ini semuanya benar dan memiliki dasar, ya, memiliki dasar dari Al-Quranul Karim dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan turunnya malaikat itu adalah mengisyaratkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya berkah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian malaikat ini turun, ya, ke langit dunia adalah untuk membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Ya, malaikat dan juga ar-ruh,
ya, turun pada malam tersebut membawa setiap perintah dari Rabb kita, dari Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalu artinya turun secara berangsur-angsur. Jadi malaikat itu mulai dari terbenamnya matahari malam qadar sampai hilangnya fajar, yaitu dengan habisnya waktu malam, itu malaikat turun secara berangsur-angsur ke dunia ini, membawa rahmat, membawa berkah, membawa kebaikan dari alam, untuk alam semesta ini. Tanazzalul malaikatu warruhu, para malaikat turun, dan ar-ruh, ar-ruh adalah Jibril alaihi salam. Jadi disebutkan malaikat turun, kemudian ruh juga turun. Ini dalam istilah usul fiqih disebut dengan zikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang spesifik setelah menyebutkan sesuatu yang sifatnya general, sifatnya umum ya. Dan tujuannya adalah untuk tasyrif, untuk pemuliaan. Jadi malaikat-malaikat turun dan juga Jibril turun. Ar-ruh itu artinya Jibril ya. Seperti Allah berfirman, nazala bihir ruhul amin. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah ar-ruh al-amin. Malaikat Jibril disebut dengan ar-ruh karena apa yang dibawanya berupa wahyu itu adalah sebab kehidupan. Sebab apa? Sebab kehidupan hati, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah sebab hidupnya hati, sehingga yang membawanya disebut dengan ar-ruh ya. Nah, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam qadar itu malaikat dan ruh yaitu Jibril turun membawa perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah mengatakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini, ulama menjelaskannya sebagai al-amru syar'i, al-amru al-kauni ya, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku di alam semesta ini ya, baik yang bentuknya adalah kebaikan ataupun keburukan, baik bentuknya musibah ataupun yang lainnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajri, keselamatanlah ya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah malaikat mengucapkan selamat kepada orang-orang yang beriman ya. Jadi malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang beriman. Ada lagi yang menafsirkan bahwa yang maksud dengan salam adalah bahwa malam tersebut selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyaknya orang yang bermunajat, yang beribadah, yang berdoa, yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga apa? Sehingga malam tersebut selamat dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan malam tersebut penuh dengan berbagai macam ibadah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka lakukan dan diterima oleh malaikat dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan malam qadar? Sampai terbitnya fajar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ketika fajar sudah habis, maka malaikat yang turun ke langit dunia ini semuanya kembali ke tempat mereka, yaitu di langit. Maka itulah keistimewaan dari malam qadar ini ya. Malam turunnya Al-Qur'an untuk pertama kali. Pada malam tersebut malaikat berbondong-bondong turun ke atas dunia ini secara berangsur-angsur sampai dunia ini penuh. Kemudian pada malam tersebut takdir manusia dicatat ya untuk 1 tahun ke depan. Kemudian juga malam tersebut membawa keberkahan, membawa keselamatan, kedamaian dan ketentraman. Maka hendaklah kita memperbanyak ibadah kita di malam Lailatul Qadar ini. Memang tidak diketahui ya di malam keberapa malam qadar tersebut. Yang jelas malam qadar tersebut adalah ada di 10 terakhir Ramadan. Kata Rasulullah SAW, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Dan 10 hari terakhir itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW carilah dia di malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27 ataupun 29 ya. Dan dirahasiakan oleh Allah SWT malam qadar ini adalah agar kita semua bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, bayangkan kalau seandainya malam qadar itu sudah diberitahukan di malam 21 misalnya, atau malam 27, mungkin sebagian orang akan bersungguh-sungguh beribadah hanya di malam 27. Nah, tapi Allah SWT merahasiakan agar kita bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah di 10 hari terakhir ini ya. Yang jelas setiap orang yang mengisi malam-malam terakhir ini dengan berbagai macam ibadah, entah itu salat, doa ya, membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya, orang yang mengisi malam 10 terakhir ini dengan berbagai macam ibadah, pasti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan ampunan. Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail pada malam qadar ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang terdahulu dari orang tersebut. Maka hendaklah kita bersemangat ya di dalam
mengerjakan ibadah di 10 hari terakhir ini. Sebagaimana Talhah ibn Ubaidillah, beliau mengatakan, seekor kuda kalau sudah dekat dengan garis finishnya, maka dia mencurahkan segala tenaganya agar segera sampai ke garis finish. Nah, begitu pula kita, ya, kita sudah hampir mendekati garis finish dari Ramadan tahun ini, maka hendaklah kita bersemangat dalam beribadah. Jangan dilalaikan ya diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang penting, ya. Apalagi sifatnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ulama-ulama terdahulu menganjurkan kepada kita agar di 10 hari terakhir ini kita mengurangi makanan, mengurangi pembicaraan, dan mengurangi kesibukan, mengurangi pekerjaan. Dan hendaklah kita berkonsentrasi beribadah di 10 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi seorang hamba yang diampuni dosa-dosanya, yang diberkahi hidupnya, dan diberikan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.